Dalam sejarah para nabi, terdapat satu kisah yang penuh misteri dan keajaiban, yaitu perjalanan Nabi Idris ke langit bersama malaikat maut. Nabi Idris adalah nabi yang dikenal dengan kecerdasan, ketakwaan, dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ada satu peristiwa yang unik dalam hidupnya yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seseorang manusia bisa naik ke langit bersama malaikat? Dan apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanan itu? Mari kita simak kisah lengkapnya berdasarkan sumber sejarah Islam. Inilah kisah Nabi Idris dan malaikat maut, perjalanan ke langit keempat. Sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini jika suka dengan video ini. Bismillah, mari kita bahas. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Namanya disebut dalam Al-Quran sebagai seorang yang benar dan sabar. Dalam Quran surah Maryam ayat 56 dan 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran surah Maryam ayat 56 dan 57. Adapun Nabi Idris memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya sebagai berikut. Orang pertama yang menulis dengan pena. Lalu orang pertama yang memahami ilmu perbintangan dan berhitung. Dan mendapatkan gelar Asadul Usud karena keberanian dalam membela kebenaran. Serta menerima 30 suhuf lembar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok yang sangat rajin beribadah dan selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pertemuan Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat maut. Dikisahkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Idris memiliki kebiasaan yang luar biasa. Beliau ingin terus meningkatkan amalan ibadahnya, bahkan hingga mencapai usia yang lebih panjang agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lama lagi. Suatu hari Allah mengirimkan malaikat untuk menyampaikan sebuah kabar kepada Nabi Idris alaihissalam bahwa semua amal kebaikannya akan dilipat gandakan. Mendengar hal itu, Nabi Idris kemudian meminta satu permohonan. Beliau berkata, "Wahai malaikat, bisakah engkau berbicara dengan malaikat maut dan meminta agar usiaku dipanjangkan? Aku ingin beribadah lebih lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu malaikat itu kemudian setuju untuk berbicara dengan malaikat maut dan membawa Nabi Idris dalam perjalanan ke langit. Dalam perjalanan ke langit keempat, Nabi Idris bersama malaikat melewati beberapa langit, hingga akhirnya mereka tiba di langit keempat. Saat itu malaikat bertemu dengan malaikat maut dan menyampaikan permintaan Nabi Idris alaihissalam. Akan tetapi malaikat maut justru memberikan jawaban yang mengejutkan dengan berkata, "Subhanallah, aku baru saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin aku bisa mencabut nyawanya di sini, sedangkan dia berada di bumi. Tapi sekarang aku melihat bahwa dia sudah ada di langit keempat bersamamu." Dan tanpa diduga, inilah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris pun wafat di langit keempat, dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Maryam ayat 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Lantas apakah Nabi Idris alaihissalam masih hidup? Mungkin banyak orang yang bertanya, apakah Nabi Idris masih hidup seperti Nabi Isa alaihissalam? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan riwayat, Nabi Idris wafat di langit keempat setelah nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Akan tetapi karena beliau telah meninggal di langit, beliau tidak dikuburkan di bumi seperti manusia yang lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bagaimana keadaan jasadnya setelah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah Nabi Idris ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.